Kamu penderita PCOS atau kamu baru saja didiagnosa kamu PCOS, saya tahu kamu bakalan stres atau apa sih? Jangan-jangan kamu baru pertama kali dengar. Dan banyak banget dari kita yang mungkin takut. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah educate yourself. Perbanyak pengetahuan tentang PCOS, khususnya dengerin video ini sampai habis. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kalau yang baru gabung, perkenalkan saya Elita Loina. Kamu lagi ada di channel Elita Loina 21. Di video ini saya mau ngelanjutin pembahasan saya tentang PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Silahkan klik link di bawah kalau kamu belum nonton video saya sebelumnya. Ya, lagi-lagi saya terima kasih banget atas respon kalian, sharing kalian, masukan kalian di video saya sebelumnya. Kalian yang tulis di komen, saya berterima kasih banyak. Bukan saya aja, tapi saya yakin teman-teman yang membaca komen-komen kalian itu juga merasa bahwa tidak sendirian yang mengalami PCOS. For your information, saya ini bukan dokter ataupun ahli-ahli kesehatan. Saya cuman penderita PCOS yang beberapa kali sudah membaca juga berkonsultasi dengan dokter di sini. By the way, saya tinggalnya di Jerman dan udah pernah juga menjalani treatment untuk memiliki anak dan saya sudah memiliki anak satu. Saya akan menjelaskannya dengan bahasa saya. Semoga aja bahasa saya bisa kamu mengerti, bisa kamu terima dan menambah wawasan lagi. Oke, kita mulai. Di dalam otak kita itu ada namanya kelenjar hipofisis atau dibilang kelenjar master kalau saya ingat dulu di buku biologi. Kenapa? Karena kelenjar ini tuh banyak sekali mensekresi atau mengeluarkan, memproduksi hormon-hormon gitu. Yang nantinya hormon-hormon itu juga banyak mengatur ketubuhan kita. Nah, si kelenjar hipofisis ini salah duanya. Jadi ada dua hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu LH dan FSH gitu ya. Ini yang bakalan mempengaruhi reproduksi. Untuk di wanita, LH itu setiap bulannya kadar LH itu akan mengalami lonjakan. Nah, setiap lonjakan LH ini dia akan merangsang pelepasan sel telur ke tuba falopi yang nantinya dia itu bakalan siap untuk dibuahi. Kalau tidak ada pembuahan, maka dia akan luruh menjadi menstruasi. Kalau dia dibuahi, ya dia akan menjadi janin gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada wanita yang normal yang mengalami PCOS. Hormon LH kita itu kadarnya tuh tinggi mulu sehingga dia tuh tidak ada lonjakan. Berarti tidak merangsang terbentuknya sel telur tadi yang akan siap dibuahi. Jadi intinya nggak ada yang perlu dibuahi, akhirnya nggak ada pregnancy dan begitu pula tidak ada menstruasi. Nah, tingginya hormon LH yang terus-menerus ini juga ada kaitannya nanti dengan tingginya insulin di tubuh kita. Insulin tuh pokoknya yang ada di pankreas, guys. Fungsinya sebenarnya tuh kayak mengubah gula menjadi energi. Di PCOS kebanyakan dibilang insulin resistance, artinya tuh insulinnya itu tidak sensitif lagi, tidak bekerja lagi dengan baik untuk mengubah gula jadi energi. Makanya jadinya gulanya numpuk. Akhirnya kebanyakan dari penderita PCOS itu lumayan berat badannya berlebih ataupun susah sekali untuk menurunkan berat badan karena metabolismenya itu jadi sangat rendah. Kadar LH yang terus-menerus tinggi juga ada hubungannya dengan terbentuknya testosteron atau hormon laki-laki. Kemungkinan besar pada penderita PCOS itu tinggi. Hormon testosteron yang tinggi tadi menyebabkan penderita PCOS bisa kelihatan dari ciri-ciri fisiknya, misalnya banyak bulu atau rambut-rambut di tempat seperti laki-laki, misalnya kayak saya. Itu ada kayak kumis, terus banyak rambut-rambut lain ya kan. Selain itu sangat rentan berjerawat. Makanya juga saya sering bilang kepada subscriber atau follower saya di Instagram kalau jerawat saya ini ya masalahnya adalah hormonal. Karena ya memang karena masalah hormon. Yang barusan saya jelasin ini adalah penjelasan yang udah saya sangat sederhanakan. Makanya kalau kita datang ke dokter itu cuma bilang PCOS itu ya hormon imbalance atau tidak stabilnya hormon kita karena ya kacau tadi hormon di dalam tubuh. Jadi mayoritas penderita PCOS kalau dilihat dari dalam itu banyak gelembung-gelembung. Kalau di sini dokternya bilangnya tuh follicle kayak gitu, bukan cyst tapi bilangnya follicle. Dia tuh kayak gelembung-gelembung isinya cairan yang mengandung sel telur yang belum matang gitu. Nah, ciri-ciri fisiknya apa aja sih?
Kebanyakan penderita PCOS ini yang pertama, mensnya tidak teratur. Misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan seperti saya 1 tahun bisa cuma 2 kali atau lebih jarang dari itu. Yang kedua, itu kelihatan dari dia punya banyak rambut ya, karena hormon yang tinggi tadi, hormon testosteron, ataupun rentan berjerawat. Kemudian metabolismenya rendah, jadi berat badan berlebih, dan kalau mau nurunin berat badan juga sangat sulit. Kita kena PCOS kenapa? Saya googling, saya pernah juga tanya ke dokter saya, ke dokter SPOG atau dokter kandungan atau saya bilang Obgyn di Jerman. Tidak ada alasan yang pasti mengapa seseorang menderita PCOS ini. Semua itu biasanya udah mulai worry kalau kita udah mulai urusan dengan reproduksi, kok nggak hamil-hamil, di situ mulai worry, di situ mulai ke dokter. Yang pertama, kalau misalnya kamu mencurigai kamu PCOS, jangan takut untuk konsultasi ke dokter kayak gitu. Ke dokter mana? Ke dokter kandungan, SPOG. Silahkan ke situ. Nanti kemungkinan besar kamu akan menjalani pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah untuk melihat kadar hormonnya seperti apa. Yang kedua, pemeriksaan transvaginal. Jadi kayak USG tapi lewat vagina kayak gitu. Mungkin untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah mungkin yang dari perut ya. Tapi saya nggak tahu bedanya karena saya bukan dokter, saya nggak tahu bedanya tuh kayak gimana, tapi saya percaya kalau misalnya ngelihat yang langsung dari bawah itu bisa lebih detail mungkin ya. Kalau saya yang dilakukan tuh transvaginal. Juga bisa dilakukan wawancara. Dokter saya tuh waktu itu nanya-nanya sih kayak ibunya kayak gimana, ada nggak di keluarga riwayat misalnya mens nggak teratur atau susah punya anak atau seperti apa. Nah, mereka biasanya bertanya seperti itu. Kemudian kalau di Jerman ini kamu udah ketahuan nih PCOS, dia tuh akan mencurigai apakah kita tuh insulin resistance atau enggak. Jadi kalau saya disarankan itu pergi ke dokter internis yang ahli penyakit kayak penyakit gula atau penyakit diabetes untuk cek apa sih ya namanya kalau di bahasa Indonesia. Intinya kayak cek gula deh, cek gulanya, tapi bukan yang cuman di prep dilihat nilai gulanya, enggak. Jadi kita kayak harus puasa, terus saya harus tinggal di rumah sakit itu selama 2-3 jam untuk dilihat kadar gulanya seperti apa. Dan sayangnya saya memang terbukti insulin resistance kayak gitu. Sedih banget sumpah. Setiap orang punya kadar keparahan ya, tingkat keparahannya dari yang ringan sampai yang parah tentang si PCOS ini. Jadi kalau misalnya didiamin terus menerus si PCOS ini, bisa aja kita tuh bisa kena kanker rahim, punya obesitas yang akhirnya nanti bisa jalar-jalarnya ke jantung. Rentan banget kita tuh kena diabetes cuy, bete gue. Dan beberapa penyakit lainnya gitu. So far segitu saja yang saya mau jelaskan lebih lanjut tentang PCOS. Semoga kamu mendapatkan pencerahan. Kira-kira dapat pencerahan gak ya? Walaupun cuma secercah, semoga ada. Dan kalau kamu rasa video ini membantu, share ke kenalan kamu yang kira-kira perlu informasi ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kamu yang belum terjawab atau kamu mau tambah nih pertanyaan di bawah, silahkan. Saya akan bikin video selanjutnya untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan khusus untuk jawaban pertanyaan saja. Silahkan subscribe yang belum subscribe, klik tombol loncengnya, pastiin kamu tuh akan ternotifikasi video-video saya selanjutnya. Jadi kamu bisa jadi orang-orang yang pertama tahu informasi tentang promil atau tentang PCOS atau tentang hambatan-hambatan kehamilan lainnya. Jadi kita bisa sharing sama-sama. Thank you so much for watching and see you on my next video. Cheers!